Seribu koi, seribu warna. Apa kabar sahabat pecinta koi semua? Kembali lagi sahabat koi, kami sapa pada video konten kita kali ini ya sahabat koi. Dan video konten kita kali ini sahabat koi, saya opening di deket kolam, tapi nggak ada ikannya. Ini kolam renang. Saya mau mampir ke teman nanti. Nih, Nuno Koi. Ini ada di mana? Sahabat koi pasti penasaran. Nanti setelah ini saya ngabisin kopi dulu ya sahabat koi, baru kita nanti jalan. Oke, tetap kita bicara soal koi nanti habis ini. Oke sahabat koi, ini saya sudah jemput ownernya. Oke, Mas Nuno apa kabar? Baik Mas, alhamdulillah. Sehat ya. Oke Mas Nuno, ini kita OTW ke rumahnya Mas Nuno. Ini tadi di map kan ada tuh. Dan ini kalau tempatnya namanya apa sih Mas? Oh, masuk perumahan ya? Iya, Purimas Taman Sari 2 Mas. Oke, Purimas Taman. Kalau untuk wilayahnya masuk wilayah mana sih Mas? Ini Banguntapan Bantul. Oh, Bantul. Oke, ini kita masuk kawasan perumahan. Ini tempat tinggal juga Mas ya? Ya, jadi tempat tinggal sekaligus tempat fasilitas keeping lah Mas. Oke, jadi di sini lebih ke keeping. Jadi Mas Nuno ini seller plus penghobi ya? Oke, dan saya kenal Mas Nuno ini banyak di arena dulu, di koi kontes, dan sempet gandeng Mas Fahmi juga ya. Bener, Fahmi Koimat. Oke, yuk kita lihat koleksi ikannya sahabat koi. Nanti kita pengen tahu di sini nanti koleksi ikannya Mas Nuno apa saja. Oke, yuk. Oke sahabat koi, seperti biasa ya kita ngelihat ada vet. Yang jelas ini pasti koleksi koinya, nanti kita lihat. Yuk. Oke sahabat koi, kita udah nyampe di tempatnya Mas Nuno ya. Dan ini sahabat koi, mungkin karena ini di wilayah perumahan Mas ya, yang nggak terlalu luas banget, cuma bisa menggunakan vet sahabat koi kalau pengen hobinya tersalurkan. Oke, dan di sini ada berapa vet Mas yang gede Mas? Ada 2 vet D2, kemudian ada vet 1,5, kemudian ada vet yang 1 meter. Oke. Kemudian untuk vet andalan saya untuk push body itu ada di vet sini karena ini adalah kedalamannya 170 cm dengan kedalaman air adalah 150 cm. Jadi ini 0,5 meter saya tanam di bawah. Kemudian ini menggunakan 2 tong filter ini kurang lebih kapasitasnya adalah sekitar 220 liter per tongnya. Cuman ini saya masih merasakan kurang optimal untuk fasilitas keeping. Jadi minimal seharusnya ini adalah 3 dengan presentasi perhitungan luasan vet yang saya gunakan dibandingkan dengan media filternya. Tetapi di sisi lain saya emang harus rajin dan hampir ya setiap hari saya mengurangi di media filter yang pertama, yaitu adalah tong mekanis ya. Tong mekanisnya itu saya harus rajin-rajin istilahnya membegos, kurang lebih seperti itu. Oke, karena memang kapasitas kolam sama kapasitas filternya nggak mumpuni. Iya, benar. Tapi ini mau dibenerin nih nanti. Ya. Oke, dan yang di sini ikan dari size berapa sih Mas? Di sini ini ada beberapa ikan dari size 20, 25 sampai sekitar 65 cm. Oke. Ya. Dan di sini setelah event kontes kemarin saya baru bisa fokus lagi untuk ngepush pakan. Kurang lebih ini baru sekitar 1 minggu, sehari itu pemberian pakannya adalah 6 kali. 6 kali ya. Ini sekitar 1 minggu kita mungkin bisa lihat nanti ikannya kita jaring bisa. Terus pakannya saya mix impor lokal Mas. Oke. Kalau di tempat Santan ini cocoknya ikan jenis apa sih Mas? Karena di sini adalah airnya itu dari basic air sawah, air tanah. Karena airnya kurang bisa maksimal di Gusanke,
berarti memang nggak cocok ya untuk Gosanke ya berarti ya? Iya, benar sekali Mas. Beberapa kali uji coba untuk Beni masih bisa masuk. Jadi saya masih berani ngiping untuk Kohaku masih. Oke. Karena di situ banyak panas yang masuk, kemudian disupport dengan pakan yang cocok, Beni masih bisa maksimal. Oke. Cuman untuk sampai sekarang bermasalah dengan Sumi itu masih menjadi PR saya. Saya belum bisa menemukan rangkaian yang cocok untuk ini ya. untuk Memang menaikkan Sumi kurang lebih Sumi, seperti itu. oke, karena Sumi ini biasanya dengan air dan udara suhu Mas ya biasanya. Iya, Dan pengaruhnya. Jogja ini lumayan hangat memang. Iya. Oke. Berarti yang cocok tadi Asagi, terus Susui, Susui. Kemudian ada polosan polosan. yang tidak mempertimbangkan color lah istilahnya. Nah, kalau untuk kolam yang menurut jenengan tadi itu salah ya secara Iya. khusus. Nanti seperti apa sih ceritanya dulu? Pada waktu pertama kali saya memutuskan jadi penghobi ikan koi, saya punya konsep ya sedikit buka tentang YouTube, konsep bagaimana pengolahan air kolam itu sebenarnya sudah ada tempat untuk pengolahan airnya. Cuman ternyata ketika setelah sekarang saya lama di koi, maksudnya bagaimana cara memelihara ikan koi yang baik, itu merupakan sebuah kesalahan ketika membuat kolam itu. Oke. Jadi dulu waktu bikin ini belum begitu fokus dengan koi. Iya, jadi Masih belajar lah ya. Suka aja ya. Ya, Belum- asal suka ngasal. Oh, ternyata oke, dan ternyata kapasitas Chamber. ini Oh. sama kolamnya itu jauh. Jauh sekali. Oke, terus sistem sirkulasinya juga salah, Mas. Salah, sistem sirkulasinya juga salah. Itu terjadi pada kita sebagai penghobi awal ikan koi dan tidak berani bayar mahal untuk tukang kolam, membuat kolam koi. Karena emang kita kena tukang membuat kolam koi, biasanya rata-rata kan harganya per meter kubik ya Mas ya. Nah, untuk yang paling terkenal saya pernah dengar di harga sampai 12 juta per meter kubik. Nah, dari penghobi awal dengar kayak gitu, biasanya sudah wah sama-sama membuat kolam. Saya pikir tukang taman pun bisa ya. Saya menggunakan fasilitas tukang taman pada waktu itu. Jadi memang harus ke ahlinya memang Mas. Benar. Dan terjadilah kolam ini Mas ya. Betul sekali. Kecil tapi memang dari sirkulasi udah salah, komposisi untuk chamber sama ini salah. Cuma ini masih digunakan untuk pelihara ikan koi juga ya. Masih. Jadi ikan-ikan koi yang menurut saya masih tidak bisa maksimal ketika kita sebagai pemain kontes kan kadang kita beli bahan ya Mas ya. Kita pelihara, kita maksimalkan, tetapi ketika dalam prosesnya tidak selalu mendapatkan hasil yang sesuai dengan ekspektasi. Nah dari situ, daripada beli bahan sudah mahal, saya kumpulkan saja untuk istilahnya teman ngopi lah Mas gitu. Oke, jadi dinikmatin karena memang koi ini bagus juga sih kalau untuk nggak harus untuk show tapi untuk menghias kolam saja udah cukup ya. Benar. Itu. Oke, dan ini 3 vat ini memang untuk khusus yang satu ini yang pembesaran Mas ya? Ya, pembentukan body. Pembentukan body. Terus untuk yang kecil ini konsep awal itu yang kecil itu sebenarnya yang saya inginkan adalah untuk keeping skin. Jadi skin itu kan dari halusnya sama putihnya, dan kita tahulah yang kita nilai di kontes itu bukan cuma body tetapi juga skin harus putih, merahnya juga harus bagus, suminya juga harus pekat dan lain sebagainya. Konsep awalnya adalah seperti itu. Untuk kita hobi koi biasanya kayak Mas Uno ini udah yang levelnya udah serius karena memang nanti selain untuk keeping kontes Mas ya, keepingin untuk buat ikut kontes, ada juga untuk yang dinikmatin saja. Nah, kalau di Nuno Koi ini Mas, ini melayani untuk jual eceran atau seperti apa? Ya, sebenarnya kalau dibilang saya jualan ikan koi itu tidak 100%. Jadi saya beli koi itu emang niatnya awal saya nikmatin gitu. Jadi cuman beberapa kali tiba-tiba orang datang ke tempat saya dengan Mas jual koian, mau tidak mau saya oke, silahkan. Ketika ada yang disuka monggo silahkan, cocok harganya monggo istilahnya dibayar.
Karena pada prinsip awalnya di dunia koi ini saya emang mengedepankan untuk mencari teman sehobi, dan akhirnya juga jadi istilahnya kayak semacam sahabat sedulur lah, kurang lebih seperti itu. Jadi konsep saya ketika ada orang datang, dia suka dengan ikannya, kemudian cocok harganya, akan saya layani semacam sebagai seorang penjual ikan koi. Kurang lebih adalah seperti itu. Dan nanti diskusinya ini yang penting, Ya, Mas ya. benar sekali. Saya sangat senang banget ketika ngobrol dengan orang. Mungkin ketika dimintain pendapat, saya tuh suka, maksudnya senang dengan berbagi hal-hal seperti itu. Nah, ini sahabat koi, kalau mungkin sahabat koi viewernya Ebisu Koi yang tinggal di Jogja, boleh main-main ke Mas Nuno kalau pas lagi ada di rumah, Mas ya. Siap. Oke. Jadi nanti pengen sharing-sharing, nomornya ada di kolom deskripsi sahabat koi. Kalau pengen nanti main, ada yang cocok semisal yang masih sahabat koi yang masih lihat nonton YouTube aja, terus kemungkinan pengen lihat-lihat ikan koi seperti apa sih, ya pengen mengenal juga yang di Jogja, monggo silahkan main ke Mas Nuno. Ini di perumahan apa tadi, Mas? Purimas Taman Sari 2, Grojogan Tamanan Banguntapan, Bantul. Oke, tuh sahabat koi. Ini kalau dari pusat kota nggak jauh, Mas ya? Ya, karena emang saya tinggalnya di Bantul paling pinggir. Jadi pinggirnya kota Jogja. Jogja. Oke. Nah, sahabat koi, terima kasih udah nonton video kita kali ini. Mas Nuno, terima kasih waktunya. Siap. Sampai ketemu lagi. Semoga sehat selalu, Mas Budi. Amin. Ini saya juga diantar lagi nih ke stasiun ini. Siap. Oke, 1000 koi 1000 warna, cari ikan koi berkualitas di Ebisu Koi tempatnya.